Shalom, sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita hari ini. Di hari Natal ini kami mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita. Sekalipun di tengah pandemi COVID-19, Natal tahun ini membangkitkan sukacita dan harapan. Karena Natal adalah Allah bersama dengan kita. Karena itu dengan segenap sukacita kita berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 100, muliakanlah. Ibadah hari Natal ini jadi di dalam nama Tuhan kita yang memegang pemerintahan atas dunia dan dalam Dia yang diurapinya. Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu.
Amin. Silakan duduk kembali. Hai malaikat dari sorga, sayapmu bentangkanlah. Nyanyi di seluruh dunia, lahir Kristus Rajanya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Hai Majusi dari timur, karyamu tinggalkanlah. Carilah harapan dunia, ikut senar bintangnya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Langit bumi mari ikut, muliakanlah terus. Kali penebus pembaru, Bapa, Putra, Roh Kudus. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Dosaku kuberitahu kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Ampunilah kami ya Tuhan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 102 di dalam palungan. Dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berpalutkan kain. Bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat, dan hidup serta-Mu di sorga kelak. Berita anugerah untuk kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Jemaat silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Yesaya 52 ayat 7 sampai dengan 10. Yesaya 52 ayat 7
sampai dengan 10, beginilah firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarkanlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman Tuhan untuk kita saat ini dipersiapkan kembali dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami saat ini ya Tuhan, untuk mendengar dan menyambut firman-Mu. Tuntun bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan bagi kita dalam nama Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin buat firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab telah mencatat kepada kita melalui firman Tuhan ini bahwa Yohanes Pembaptis di sepanjang hidupnya sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan kedatangan Mesias yang telah lama dijanjikan, dan fokus hidup serta pelayanannya adalah pada Yesus Kristus, bukan pada dirinya.
dan isi dari pemberitaan Yohanes, Yesus adalah terang. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perjanjian lama menyaksikan kepada kita bahwa firman itu adalah kekuatan Allah. Firman Allah adalah kekuatan yang menciptakan. Kejadian pasal yang pertama menyaksikan. Dan firman itu penuh kekuatan serta kreatif. Karena ia menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan ini menandakan kepada kita bahwa betapa ia adalah kekuatan Allah, pikiran Allah yang memberi makna kepada dunia. Kekuatan yang membuat dunia ini ada pun dalam segala keteraturan, bukan kekacauan. Dan Yohanes bersaksi bahwa Yesus tidak lain adalah firman yang kreatif, yang memberi hidup dan terang. Dan bahwa Yesus adalah kekuatan Allah yang menciptakan dunia. Bahwa Yesus adalah pikiran Allah yang memelihara dan menopang dunia. Bahwa Yesus adalah yang datang ke bumi dalam diri jasmani manusia. Oleh karena itu, menurut firman Tuhan pada saat ini, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama-sama. Itu tentang firman yang artinya adalah Yesus itu sendiri. Yang pertama, bahwa Yesus yang Natalnya kita rayakan saat ini telah ada pada permulaan dari segala sesuatu. Artinya firman itu bukanlah produk ciptaan, tetapi bagian dari kekekalan yang bersama-sama dengan Allah, dan itu berarti Allah sama dengan Yesus. Kita baca dalam ayat yang pertama hingga yang ketiga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini jelas sekali bahwa Ia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini, ke dalam ciptaannya, untuk menyatakan karya kasih-Nya bagi manusia. Yang kedua, dan firman itu adalah Allah. Yang dimaksudkan tidak lain ialah bahwa Yesus begitu sempurna, baik dalam pikiran, dalam hati, dan keberadaannya. Dan tidak ada yang bisa melihat Allah kecuali Yesus itu sendiri. Karena Yesus yang dapat memberitahukan tentang rupa Allah, tentang kasih Allah, isi hati dan pikiran Allah itu sendiri. Karena Ia sendiri adalah Allah. Kalau kita membaca dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sehingga yang ketiga, di dalam Dia, dalam Yesus, dan hanya di dalam Yesus saja, Allah telah menyatakan kepada manusia kasih karunia demi kasih karunia.
Yang terlebih istimewa, bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita bersyukur firman Tuhan ini sungguh-sungguh ingin memberikan kepada kita sebuah kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sekarang dalam penghayatan iman kita, bahwa Ia adalah Allah, Ia adalah terang dunia, dan Ia sendiri yang telah menetapkan setiap orang yang percaya menjadi anak-anaknya. Maka Ia adalah yang sempurna, yang datang melayani, memberikan terang bagi dunia, memberikan pengharapan baru bagi setiap hati yang gelisah. Sekarang Tuhan yang menyelamatkan kita, Ia juga mau merangkul kita dalam selamat. Dalam situasi yang penuh dengan segala kegelisahan dan juga pergumulan yang masih kita rasakan sampai di penghujung tahun ini, kita merayakan Natal. Kita mensyukuri Natal ini, dan tentunya agar Natal ini indah dan terus bergema, maka tidak lain kehadiran kita tentu untuk menghadirkan kasih Allah juga dalam dunia ini. Menghadirkan terang pengharapan di tengah-tengah kegelisahan dunia ini. Hubungan yang telah Allah pulihkan menjadi dasar bagi kita untuk memperbaiki dan juga memulihkan hubungan yang mungkin rusak dengan sesama, dengan alam, terlebih juga dengan Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini melengkapi kita dalam mensyukuri kebahagiaan hati kita menyambut masa raya Natal di tengah situasi ataupun pandemi COVID-19 juga saat ini. Sehingga kita pun tetap merasakan hidup kita sungguh tidak sia-sia. Kiranya Allah dengan kuasa firman-Nya menyertai dan memberkati kita sekalian. Selamat Natal, Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkau adalah Allah. Dan segala pujian syukur hanya kepadamu. Karena Tuhan sudah memenuhi janji-Mu yang besar. Engkau hadir ke dunia ini sehingga kami beroleh selamat. Maka kami mohon kepadamu, Tuhan senantiasa menolong kami, sehingga kami memperoleh berkat-Mu yang dijanjikan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon tolonglah kami agar senantiasa berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang hadir dalam dunia ini. Engkau adalah sang terang. Karena terangilah kami agar kami lepas dari kuasa kegelapan. Engkau mengangkat setiap orang yang percaya menjadi anak-anak-Mu. Engkau tolonglah kami supaya sungguh-sungguh dapat menjadi anak Tuhan. Kami mohon, berilah bagi setiap orang kemampuan untuk menyaksikan akan terang kebenaran-Mu. Dan mampukanlah dengan hikmat-Mu, sehingga di mana ada silang sengketa, permusuhan, dan peperangan, setiap pribadi kami umat percaya
boleh menjadi pembawa damai. Pulihkanlah tubuh dan roh saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit dan menderita. Bagi saudara kami yang lemah, kuatkanlah. Gerejamu diberkati. Para pelayan gereja Tuhan diberkati agar gereja dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang menderita sengsara dihiburkan. Kuatkanlah juga kaum janda, yatim, piatu, duda. Diberkatilah jemaatmu dalam kehidupan mereka. Bagi para pengusaha, pekerja, pegawai, tambahkanlah anugerah kasih-Mu dan sukacita-Mu. Diberkatilah ya Tuhan jemaat Getsemani ini, agar terus dapat menjadi saksi-Mu yang hidup. Kami mohon semoga masa raya Natal ini sungguh membawa terang dalam setiap hati, setiap rumah tangga kami. Bawalah yang sesat juga kembali bersama Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maranatha. Maranatha, 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 amin. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita dengan nas pengantar dari Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang sumber segala berkat, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, dengan segala keterbatasan kami sebagai manusia di tengah pandemi COVID-19, kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan sehingga kami boleh bertahan, bertemu lagi dengan Natal kedua. Tapi sungguh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sehingga ini menjadi berharga bagi kami untuk mempersembahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Bersama dengan ini Tuhan kami mempersembahkan juga persembahan yang sudah Tuhan berikan berkat dalam kehidupan kami. Sehingga boleh memberkati pelayanan Tuhan dimanapun dalam lingkup majelis jemaat Getsemani. Terima kasih Tuhan untuk hari yang bahagia ini. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk setiap ibadah demi ibadah yang kami boleh ikuti. Biarlah Tuhan Natal ini menjadi berarti bagi kami
Terlebih lagi Tuhan, kami boleh mempersembahkan hati kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, jemaat Tuhan nyanyi dari Kidung Jemaat 127 ayat 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai diedarkan. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku yaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat merayakan Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita.